Nah, oleh karena itu Pak Andreas, kami sampaikan juga bahwa mungkin tidak seperti korporasi, tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat. Ya, tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri. Jadi mereka bisa mencentralize. Nah, untuk ini kita juga sama. Kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services. Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan bayar gaji dulu itu masing-masing unit eselon 1 memanage sendiri-sendiri, sehingga kita punya jumlah orang kalau tidak sampai, kalau salah sampai banyak satker itu berarti sampai 1000, ada 61, 67 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing. Nah, dengan adanya sekarang share services, decentralized dan by system, kita itu bisa motong kalau nggak salah tinggal 200 ya Pak ya, kalau nggak salah 200 berapa 30, mungkin bisa dilihat Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen, kayaknya Pak Sekjen ini lagi kebanyakan bahan jadi bingung yang mana yang mau disampaikan. Nanti kalau pas Dukman 53 triliun mungkin ya besok mulai, nanti malam mulai buat PR-nya. Tapi ini saya ingat banget karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu. Jadi share service seperti pembayaran gaji yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar, bea cukai, kemudian perbendaraan yang jumlah stafnya banyak, tapi kemudian yang lain kita sekarang centralize menjadi satu sistem. Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang dan juga kemudian menimbulkan efisiensi. Demikian juga waktu procurement, pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize, sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk berbagai nota dinas kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas, sehingga itu semuanya adalah tersistem. Kita hampir sudah, mesin fotokopi masih ada sih, tidak hilang semuanya, tapi hampir udah nggak ada. Dan hampir semua, dulu kalau bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya dokumen-dokumen, ini sekarang jarang sekali, semuanya sudah elektronik. Dan dengan adanya kita sekarang electronic signature juga sudah di approve BSSN, maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk elektronik digital. Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar, yang kemudian menimbulkan makin keinginan untuk membuat sinergi itu dengan dukungan manajemen yang makin services dan yang servisnya makin bisa dipastikan dan tidak tergantung pada unit masing-masing. Itu satu. Ya, kalau kita lihat alokasi anggarannya itu nampaknya menjadi kecil karena banyak tadi seperti penggajian, kemudian masalah IT sistem core itu kan yang sebetulnya adalah infrastruktur besarnya dari Kemenku, adalah di orangnya dan sistem yang menopangnya. Itu menjadi namanya Dukman supaya tidak menimbul persepsi bahwa ini seolah-olah di kesekjenan saja yang gede. Kita kemudian ini Dukman tapi diatribusikan untuk fungsi-fungsi tersebut, sehingga mungkin bacanya tetap Pak Andreas adalah yang tadi total anggaran yang dibutuhkan. Yang satu adalah yang langsung, yang kedua adalah yang atribusi dari Dukman, tapi sebetulnya untuk mereka, untuk masing-masing fungsi tadi, belanja negara, penerimaan negara, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara, dan risiko, serta kemudian Dukmannya sendiri. Di Dukmannya sendiri kita punya 3 yang besar, yaitu Sekjen, Irjen, dan BPPK, yang kemudian masing-masing juga memiliki fungsi yang sebetulnya mensupport masing-masing unit tersebut. Itu mungkin yang, tapi nanti saya bisa memahami, dan ini masih menjadi PR kita untuk bisa menunjuk kemana sebetulnya alokasi anggaran dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan responsibility yang besar.